Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfan Tanwifi, MAG selaku dosen mata kuliah studi hadis serta para penonton sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi hadis semester 1, yakni presentasi mengenai keadilan sahabat dalam periwayatan hadis. Sebelum materi saya sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fajar Falah, mahasiswa UIN Nusantara Ampel Surabaya, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah kelas 1B semester 1 dengan NIM 0602072340. Baik, langsung saja kita ke materi presentasi pada kali ini. Keadilan sahabat dalam periwayatan hadis. Definisi sahabat. Siapa sih sahabat itu? Sahabat secara lughawi merupakan bentuk jamak dari kata sohib yang artinya mempunyai dan menyertai. Sahabat secara lughah berasal dari kalimat subahah yang memiliki arti bersahabatnya satu orang dengan orang lainnya, baik yang lama maupun tidak. Di sini saya mengambil dua dari banyaknya definisi sahabat menurut para ahli, yakni satu definisi sahabat menurut Ali bin Al-Madini, siapa saja yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW atau melihatnya meskipun hanya sesaat di siang hari, maka ia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dua definisi sahabat menurut Imam Al-Bukhari, yakni setiap muslim yang pernah berkumpul bersama Nabi atau pernah melihatnya adalah termasuk sahabat Nabi. Selanjutnya yakni pengertian adil dalam periwayatan hadis. Sifat adil adalah sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang rawi yang dapat dipercaya. Kata adil berasal dari bahasa Arab yaitu akar dari kata adalah ya'dilu yang berarti meluruskan dan menyamakan. Secara lughah ialah maqbusi syahadah, yaitu orang yang diterima kesaksiannya. Sedangkan menurut istilah para ulama itu banyak berbeda pendapat. Dalam kata adil mengandung beberapa hal. Satu, Islam, karena periwayatan dari orang kafir tidak dapat diterima. Dan dua, mukallaf, karena periwayatan dari anak yang belum dewasa menurut pendapat yang lebih sahih itu juga tidak diterima. Yang ketiga, selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seorang fasik dan tidak dapat mencacatkan kepribadian seseorang. Empat, takwa dalam melakukan perintah agama Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Semisal melakukan kebohongan saat meriwayatkan hadis, sekiranya terdapat kekeliruan dalam penyampaian berita, maka hal tersebut bukanlah disengaja, akan tetapi di luar kemampuannya. Pro dan kontra keadilan sahabat. Generasi sahabat adalah generasi terbaik dibandingkan dengan generasi yang lain dalam penerima dan penyampaian ajaran Islam yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. Itu dibuktikan dengan kehadiran mereka ketika turunnya wahyu dan juga ketika hidup berdampingan dengan Nabi dalam menjalankan ajaran agama Islam. Segolongan ulama itu berpendapat terkait keadilan para sahabat yang sama dengan menetapkan keadilan terhadap orang-orang sudah mereka, yaitu perlunya pembahasan tentang keadilan menerima periwayatannya. Namun menurut jumhur ulama, para sahabat memiliki kemuliaan yang keistimewaan tertentu, yaitu mereka berperilaku adil baik dalam kancah kekacauan maupun tidak. Ada juga yang mengatakan bahwa para sahabat dipandang adil sampai terjadinya fitnah, maka mereka timbul fitnah, diperlukan adanya pembahasan tentang keadilan mereka ketika menerima riwayatnya. Maka dijelaskan secara rinci tentang pemahaman keadilan sahabat dimulai dengan para jumhur ulama dari golongan kalam dan juga dari tokoh-tokoh pemikiran hadis kontemporer. Hal ini menjadi bagian yang penting sehingga menjawab apa saja dan bagaimana sebenarnya keadilan sahabat dan hadis dan ilmu hadis. Argumentasi keadilan sahabat sini ada dua dalil. Saya mengambil Al-Quran dan dalil hadis. Dalil Al-Quran dari Quran surat Al-Imran ayat 10 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia.
menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan beriman dari Allah SWT. Untuk dalil hadisnya diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, itu dari Abdullah ibnu Mas'ud, sebaik-baiknya era adalah pada zamanku, kemudian generasi sesudahku. Dari kedua dalil yang saya sampaikan menyatakan bahwa keadilan sahabat adalah hal yang tidak perlu diragukan lagi. Memang tidak tertutup kemungkinan bahwa di antara orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi pada masa Nabi masih hidup, terdapat juga kelompok orang-orang yang munafik. Bahkan di antara sahabat Nabi ada yang terlibat dalam kasus politik. Tetapi hal itu tidak mengurangi komitmen mereka untuk senantiasa menjaga kejujuran dalam menyampaikan berita dari yang berkenaan dengan Nabi. Kaum munafik sendiri itu juga setelah Nabi wafat dengan seketika tampak kemunafikannya, sehingga harus diperangi di kalangan sahabat yang betul-betul tulus dalam mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila selama saya melakukan presentasi terdapat salah kata maupun penyampaian materi yang kurang lengkap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Fajarul Falah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.